Oke, banyak dari kita yang terlalu berharap pada YouTube ini. Apakah itu salah? Tidak salah. Berharap itu boleh, akan tetapi ya kita yang wajar-wajar aja gitu ya, agar nantinya tidak kecewa di belakangnya. Kenapa demikian? Ya karena seperti yang kita lihat saat ini, orang-orang yang sudah memulai karir menjadi YouTuber atau orang yang aktif di dunia YouTube itu memang ada yang berhasil, ada yang tidak, ada yang tengah-tengah gitu ya, atau ada yang hidup segan mati tak mau begitu ya channelnya ya. Seperti beberapa channel saya juga begitu teman-teman. Jadi jangan dipikir atau jangan dikira orang-orang yang sudah punya banyak subscriber, orang-orang yang punya banyak pengikut itu tidak punya akun berikutnya atau akun kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi saya yakin bahkan mungkin 100% ya, orang-orang yang memiliki channel YouTube yang sudah besar itu pasti mereka juga memiliki akun-akun lain yang ternyata atau nyatanya tidak bisa berkembang pesat seperti channel utamanya dia. Sebenarnya dari situ kita bisa mencoba untuk berpikir teman-teman ya, kalau misalnya orang-orang yang memberikan tutorial tentang YouTube atau mungkin channel-channel yang memberikan edukasi ataupun saran atau tips tentang bagaimana agar video kita itu ramai penonton, kalau menurut saya memang itu gimana ya, itu ya saya pribadi kurang percaya teman-teman dengan apa yang mereka sampaikan. Ini sebelumnya juga disclaimer dulu, jadi saya tidak bermaksud untuk menjelekkan ataupun merendahkan pihak manapun, akan tetapi berdasarkan yang saya tonton ya, jadi apa yang mereka sampaikan itu sebetulnya hanyalah teori semata teman-teman ya. Jadi mungkin kalian sendiri juga banyak ya yang melihat ataupun mengalami, sudah mempraktekkan apa yang disampaikan oleh beberapa channel-channel besar ya, katanya kalau video kita pengen rame harus setting ini, harus setting itu, harus melakukan ini, melakukan itu. Akan tetapi nyatanya ada yang berhasil, ada yang tidak, kan begitu ya. Jadi dari situ mungkin kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa di YouTube ini tidak ada ilmu yang pasti teman-teman ya, semuanya itu hanya kemungkinan-kemungkinan, bisa saja benar, bisa saja itu tidak benar ya, karena masing-masing dari channel tersebut membuat video-video seperti itu mereka juga fokus pada tujuan mereka. Apa tujuannya? Ya tentunya bermacam-macam ya. Ada orang yang tujuan nge-YouTube atau tujuan memberikan informasi tentang YouTube itu ya memang dia hanya sebatas mengisi waktu luang atau untuk hiburan saja, itu juga bisa. Itu juga ada ya maksudnya. Lalu ada juga yang membuat konten-konten seperti itu, tips-tips YouTube atau mungkin trik-trik cara atau apapun yang bisa membuat kita video kita itu ramai penonton, itu yang tujuannya hanya menarik simpati aja atau mau apa namanya ya, mendapatkan traffic aja, atau tujuan mereka itu hanya ingin dapat views aja atau dapat subscriber aja, atau bahkan mungkin tujuan mereka sebetulnya ya AdSense aja. Itu maksudnya dia hanya fokus pada penghasilan YouTube-nya saja tanpa memikirkan apakah yang disampaikan itu akan berdampak baik ataupun buruk pada yang menontonnya. Nah mungkin teman-teman juga pernah merasa seperti itu ya, ada tutorial yang mengajarkan katanya, oh ini loh kalau pengen nggak sepi pakai cara ini loh ya, setting di bagian ininya pasti videonya akan meledak gitu. Tapi setelah kita praktekkan ternyata ya sama aja gitu ya. Dan juga sebaliknya, ada yang tidak melakukan apapun, tidak menggunakan cara-cara bagaimanapun, tidak menggunakan settingan-settingan apapun, tapi videonya bisa rame. Nah seperti itulah teman-teman, itu yang mungkin kalau kita pikir gitu ya, kok bisa begitu ya, dari pemikiran seperti itu mungkin kita akan mulai bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya video kita rame atau tidak, kemudian banyak yang nonton atau tidak, itu sebetulnya tidak bergantung pada settingan-settingan atau cara-cara apapun, itu menurut saya ya. Tapi faktor utama yang menyebabkan itu menurut saya ini ya, mohon maaf kalau saya salah, itu adalah faktor keberuntungan teman-teman. Jadi faktor keberuntungan itu memegang peranan nomor satu
ya, setelah usaha dan doa tentunya. Karena mungkin kita juga tahu dan mungkin juga pernah mengalami juga, kita sudah berjuang keras begitu ya, mencoba membuat video yang bagus, yang berkualitas, yang bermanfaat, yang menghibur, dengan editing yang mendekati sempurna, mungkin seperti itu, tapi nyatanya viewsnya kalah sama video yang rekamnya itu asal-asalan. Nah, kenapa bisa demikian? Ya mungkin saja itu juga masuk dalam faktor yang tadi itu ya, meskipun ini terkesan tidak masuk akal gitu, tapi faktor keberuntungan atau faktor hoki itu menurut saya juga bagian dari itu gitu loh. Kalau misalnya rezeki kita itu tidak di YouTube, ya biasanya kita itu agak susah gitu yang nge-YouTube itu. Mau dapat penonton 1000 aja itu susah gitu loh. Kayak mungkin channel bahas YouTube ini juga begitu. Mau dapat views 1000-an aja itu juga susah gitu loh. Karena rata-rata penonton bahas YouTube ini mungkin hanya antara berapa ya, 50 sampai 100-an lah. Itu yang biasanya seperti itu. Tapi ya kadang kala ada sih yang 1000 atau di atas 2000 gitu ya. Itu yang video panjang. Tapi kalau video short ya rata-rata antara 1000 sampai 3000 lah ya kalau video short. Meskipun ada juga yang di bawah itu, tapi kita ambil rata-ratanya. Oke, jadi ini karena saya sudah mau sampai rumah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini. Ya sedikit yang kita bicarakan ini ya mudah-mudahan ada yang bisa diambil hikmahnya atau manfaatnya. Kalau tidak ada ya anggap saja sebagai hiburan yang mudah-mudahan juga bisa membuat kamu semua terhibur ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.